Hai guys, kembali lagi saya dengan cerita-cerita sebahan saya. Jadi sebelum tuh saya mau ucap ribuan terima kasih lah kepada semua subscriber baru. Terima kasih sebab subscribe saya punya channel lah. Jadi kepada anda yang belum like dan subscribe saya punya channel nih, anda boleh tekan klik subscribe di link di bawah nih lah. Jadi hari ini saya pikir saya tidak akan bawa cerita-cerita seram lah. Saya akan bawa satu cerita dusun yang betul-betul lama sudah lah. Ini cerita ini kan dari kisah dusun Mongol lagi, yang dusun betul-betul yang lama sudah lah. Tajuk nih cerita legenda nih adalah kenapa ayam berkokok lah. Jadi saya percaya ramai kamu yang belum tahu dan belum pernah dengar ini cerita, sebab kalau saya sendiri kan saya kena kasih cerita ini, ceritakan masa saya baru umur 4 tahun ke 3 tahun. Ini cerita karena saya kena cerita oleh datuk saya sebelum dia meninggal lah. Jadi masa saya ikut dia pergi Monoregata kan, dia kasih cerita lah saya ini cerita nih. Jadi cerita ini mula-mula nih cerita nih kan ada kunun satu buah keluarga lah. Keluarga dia ini sangat kaya, dia ada banyak tanaman, dia ada banyak sayur-sayur, dia ada banyak buah-buahan macam begitu. Lepas tu dia ada banyak hewan peliharaan lah semua. Jadi ini orang kaya nih, dia ada 4 orang anak, 1 orang bini sajalah. Jadi dia ada 4 orang anak, 3 anak dia itu perempuan dan yang bungsu tuh lelaki lah. Jadi satu hari ini orang kaya dia suruh lah ini yang anak dia lelaki ini pergi hantar satu barang nih sama mamai dia di sana di perkampungan lah. Sebab ini orang kaya nih kunun kan dia tinggal di ujung kampung bah, di dekat di lereng-lereng bukit dia tinggal. Jadi dia suruh anak dia yang lelaki ini, sebab kalau mau harap tuh anak perempuan dia mana boleh kan kalau suruh perempuan pula. Jadi dia suruh lah anak dia yang lelaki nih pergi antar barang sana di tempat mamai dia. Jadi ini mamai dia ini kan tinggal di sana kawasan perkampungan lah. Jadi dia ini lelaki dia bawa lah tuh yang barang yang bapak dia suruh bagi sama mamai dia itu pergi hantar di sana tempat mamai dia. Jadi waktu nih lelaki dalam perjalanan kan tiba-tiba ada gempa bumi lah, gegaran. Jadi itu gegaran sangat kuat sampai itu yang bukit-bukit di sana tuh kan dia berlaku tanah runtuh lah. Jadi itu lelaki betul-betul terkejut lah. Jadi sekali dia tengok di sana di tempat di bukit yang ada rumah dia orang tuh kan, itu tanah di sana pun runtuh sudah. Jadi ni lelaki dari saulah kalau rumah dia itu kena tanah runtuh. Jadi dia kasih tinggal itu barang yang bapak dia suruh mau bagi sama mamai dia kan, dia kasih tinggal di tengah jalan. Terus dia berlari lah balik pergi di rumah dia, mau tengok macam mana keadaan rumah dia sama keluarga dia. Jadi sampai sejak dia di sana kan terus dia menangis, sebab rumah dia tuh tanam-tanaman bapak dia, itu hewan-hewan peliharaan bapak dia kan semua sudah hilang sebab karena tuh tanah runtuh lah. Jadi dia di sana dia menangis-nangis, dia berpikir macam mana sudah dia mau hidup sendiri-sendiri. Jadi ya dalam masa itu juga kan kebanyakan orang-orang yang di kampung kan banyak yang meninggal lah oleh sebab itu gempa bumi, ada yang terkena tuh tanah runtuh macam begitu. Jadi dia tinggal sebatang kara lagi lah, mamai dia pun meninggal juga masa tuh.
Jadi ada juga beberapa orang kampung yang selamat dalam tuh bencana kan, tapi diorang pindah dari itu tempat. Jadi diorang ada juga bawa nih lelaki pindah tempat. Biasalah kan kalau dulu nih masih ada apa-apa sedikit terus mobil pindah rendah, mau pindah tempat lah, mau cari tempat yang lagi bagus maksud saya. Jadi ini lelaki dia cakap sama orang-orang yang mau bawa dia pindah tempat tuh kan, dia bilang saya tidak mau lah, saya di sini saja, saya mau kasih usaha balik ini tempat yang bapak saya kasih tinggal, dia bilang. Jadi yang orang-orang tuh pun kasih biar sejalah dia di sana. Jadi ini lelaki dia betul-betul sendirian lah, sudah dia tidak kawan. Jadi di sana dia mula baliklah bercocok tanam. Dia bercocok tanam, dia tanam buah-buahan, dia tanam sayur-sayuran. Jadi oleh sebab yang hewan peliharaan di orang tuh kan semua sudah meninggal, semua sudah mati oleh sebab itu bencana. Jadi dia cuma bercocok tanam sajalah. Jadi sudah beberapa lama dia bercocok tanam, dia hidup sendirian, dia sudah terbuat rumah lah juga. Jadi dia sudah dia sendirian kan, jadi dia rasa kesunyian lah. Jadi dari sana dia mula berdoa sama Kinorohingan supaya antar seseorang untuk mau kasih kawan dia lah. Jadi setiap malam, pagi, petang dia berdoa sama Kinorohingan supaya dia ada kawan. Tapi berapa lama sudah macam begitu kan, tiada juga yang macam doa dia langsung tidak kena dengar oleh Kinorohingan lah. Jadi selepas beberapa tahun sudah itu kan, ada lakununi lelaki tua dia limpas di sana kebun ini lelaki. Jadi itu lelaki itu orang tua kan, dia nampaklah, dia terpegun nampak itu kebun itu yang lelaki nih. Jadi dia rasa macam dia mau minta lah itu buah dari itu lelaki. Jadi dia panggil lah nih lelaki, anak wagu hinak kadeh. Maksudnya anak wagu yang anak muda kau di sana kah tuh. Jadi nih anak muda terdengar nih orang tua panggil dia. Jadi dia menyahut lah, kenapa dia itu aman, dia bilang. Jadi ini orang tua cakap lah, saya nampak ini kebun kau subur betul loh, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran. Dia cakap dalam bahasa dusun lah, banyak sayur-sayuran, boleh saya mau minta kayak ini, kita kasih bertukar danda, ini saya punya ayam, dia bilang ini orang tua. Jadi ini lelaki dia satu orang saja kan, jadi dia mau cari hewan peliharaan juga. Jadi dia setuju lah sama nih orang tua mau kasih bertukar tuh yang dia punya tanam, dia punya buah-buahan sayur-sayur tuh. Jadi dia orang pergi lakukan petik itu buah, pergi cabut itu sayur, ubi semua macam tuh kan. Itu anak muda dia bagi, itu lelaki bagi lakukan sama nih orang tua. Jadi dia pun, itu orang tua pun bagilah dia ini ayam, tapi ini ayam kan masih kecil lagi bah, dia tahu ini masa kan kalau ayam kecil lagi nih kita tidak tahu dia itu betina kah, dia itu jantan macam begitu. Jadi ini lelaki pun dia pelihara lah bagus-bagus nih ayam. Dia itu macam diorang lah bas, dua berkawan-kawan nih. Ini ayam jadi teman hidup dia sudah. Jadi kalau nih lelaki makan itu dia bawa itu ayam makan dekat dia. Jadi kalau dia mau pergi mandi, itu ayam pun dia kasih mandi. Terus kalau itu lelaki mau pergi
kasih bersih kebun kan, itu ayam pun ikut-ikut dia lah yang kok dia lang pergi tolong-tolong mengakai itu yang tanah-tanah tuh. Jadi jadi selepas beberapa lama tuh kan, itu ayam besar sudah, rupa-rupanya ini ayam nih betina. Jadi gue lupa dia bilang kalau orang dusun gitu. Jadi baru tuh dari sana itu lelaki dia sadarlah yang si Kinorohingan sudah jawab dia punya doa. Dia kasih antar juga kawan untuk dia, tapi bukan dalam rupa manusia lah, cuma dalam rupa hewan. Jadi start dari sana kan, ini lelaki dia rasa macam dia pun mau jadi ayam lah kunun. Jadi dia berdoa lah sama si Kinorohingan supaya kasih jadi dia ayam kunun, supaya dia boleh hidup sama itu ayam lah. So, ini lelaki kunun nggak betul-betul sayang sudah sama tu ayam bah. Jadi tidak dilama tuh kan ada di satu macam tak kira bencana kan juga tuh. Itu waktu tuh yang gelap-gelap sudah mau petang-petang sudah terjadilah kunun hujan kuat, dia ada guntur, ya ada tinggoron dibilang tuh. Jadi waktu tuh turunlah hujan lebat betul, besar tuh, itu besar macam itu air yang hujan kan besar betul. Jadi kan ini lelaki dia punya atap masa tuh kan dulu pakai itu yang rumput-rumput, daun-daun nipah tuh semua tuh kan. Jadi oleh sebab nih hujan terlampau lebat tuh, itu air masuklah dalam tuh rumah yang lelaki nih. Jadi ini lelaki kan dia bijak juga bani, dia masa tuh sebelum tuh dia ada buat itu yang tikar. Jadi dia punya selimut pun itu tikar sama selimut dia buat dari itu yang rumput-rumput yang lalang tuh bang. Dibuli juga mage itu kan, kamu pernah nampak juga kalau orang dulu macam mana tuh dia orang buat macam begitu. Jadi ini lelaki dia bawa lah tuh ayam, terus dia kasih kuluput lah, dia kasih kuluput itu kuluput apa bang? kuluput dia bilang kalau dusun dia. Jadi dia sama tuh ayam berkeluput lah. Jadi ini hujan lama sampai dia orang tertidur lah, ini lelaki tertidur. Jadi yang pagi sudah tuh bila tuh lelaki tersedar dari tidur dia kan, dia tengok badan dia sangat gembira yang dia betul-betul dia terjadi ayam sudah dia jadi ayam tanda tuh yang ayam jantan. Jadi dia cari-carilah tuh ayam dia. Sekali dia keluar di rumah dia kan, dia tengok dia cari-cari, tidak sudah tuh ayam betina di sana. Jadi di tepi kebun itu kan dia ada nampak satu orang perempuan nih. Ini perempuan kan macam yang dia tengok kiri kanan macam begitu bayang bingung nih. Jadi ini lelaki heran lah, dia tengok terus ini lelaki dia mau bercakap tapi dia tidak dapat bercakap sebab dia ayam sudah jadi kan. Ini perempuan dia macam berlari-lari lah ke hulu ke hilir, pikir tak macam dia mencari sesuatu juga. Ini ayam nih kan dia macam dia tengok itu yang perempuan kan, baru dia sadar yang ini perempuan nih sebenarnya itu yang ayam dia. Ini lelaki dalam masa yang sebelum nih kan, ini lelaki dia berdoa sama Kinorohingan supaya kasih jadi dia ayam. Tapi dalam masa yang sama itu ayam kunun kan dia berdoa supaya dia jadi manusia. Sekali dalam tuh kan dia orang tuh bertukar pula. Jadi ini lelaki terjadi ayam,
ini ayam betina tuh terjadi orang di jadi ini lelaki, ini ayam jantan nih kan, ini lelaki lah tuh. Dia pergilah dekat tuh perempuan, kok. Dia bilang dia mau bercakap dah sama tuh perempuan, tapi tuh perempuan yang tengok dia macam begini, terus macam dia tidak suka, terus dia kasih tinggal tuh ayam lah, dia jalan. Jadi itu lelaki dia berhabis lah mau bercakap, mau tanya ada tuh perempuan, kamu kata ayam saya yang lelaki, dia bilang. Tapi tidak jadi karena pahamkan oleh tuh perempuan. Jadi yang perempuan ini kan dia berjalan jauh lah, dia mau pergi cari di mana tuh lelaki, itu yang lelaki lah. Jadi yang ayam jantan nih pula kan, dia kejar dari itu perempuan, tapi itu perempuan macam tidak paham apa maksud itu itu ayam masuk, dia kok saja macam begitu. Jadi ini perempuan dia berjalan di jauh kan, tuh ini ayam jantan dia ikut juga ada itu perempuan, tapi oleh sebab dia ketinggalan sudah kan. Jadi ini ayam jantan kan dia mau teriak lah panggil tuh perempuan yang kakak dia bilang macam begitu. Jadi makin lama makin jauh tuh perempuan, ini lelaki itu yang ayam jantan tuh kan, yang lelaki itu dia tidak dapat kejar sudah deh itu yang perempuan. Dari sana dikununkan kalau macam setiap kali ini ayam jantan terbangun dari tidur kan, terus dia berkokok. Sebab dia berkokok tuh kan dia mau panggil itu yang perempuan pada itu. Jadi sampai sekarang lah kan anak cucu cicit itu ayam tuh yang ayam jantan tuh kan dia orang berkokok. Maksud yang dia orang berkokok kunun tuh nggak itu, jangan kasih tinggal datuk saya, dia bilang kunun. Jangan kasih tinggal datuk saya, dia bilang kunun tuh ayam. Jadi begitulah kunun cerita dulu pasal ini ayam lah, kenapa nih ayam berkokok, ayam jantan berkokok. Jadi mungkin saya tidak dapat kasih cerita betul-betul secara mendalam macam mana kejadian dia, atau yang betul-betul kejadian itu ayam berkokok. Tapi yang saya ingat itu sejak yang saya kasih cerita lah. So, lagipun masa saya kena cerita tuh kan, masa saya baru umur 3 tahun ke 4 tahun tuh, macam begitu, sebelum datuk saya meninggal lah. Jadi sudah lama saya masih ingat ini cerita, sebab setiap kali dulu kami piara ayam, sampai sekarang pun kami piara ayam juga. Jadi setiap kali saya kasih makan ayam kan, saya ingat ini cerita datuk saya. Jadi sebab itulah sampai sekarang kan saya masih ingat ini cerita lah, macam begitu. So guys, itu saja cerita saya pasal nih ayam berkokok. Saya harap kamu suka atau kamu terhibur lah sedikit-sedikit. Jadi itu saja dari saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kalau Anda suka ini cerita, Anda klik like di sini dan klik subscribe di bawah sinilah. Jadi kalau kamu mau ikut update saya, kamu tekan tuh lonceng. Oke, itu saja, bye bye.